Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, syukur alhamdulillah saya kondisinya alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga demikian pula yang saya harapkan untuk semua sahabat-sahabat RN, supaya semuanya bisa sehat, semuanya bisa beraktivitas produktif, dan juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, hari ini insya Allah saya akan sharing tips untuk bagaimana kita bisa mengukur keharmonisan rumah tangga kita. Ukurannya nanti simpel sebetulnya, dan insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, tentu di dalam membina rumah tangga tidak lepas dari dinamika di dalam proses mengarungi biduk rumah tangga itu, yang sudah pasti dalam perjalanan dinamika itu ada suka dan juga pasti ada dukanya. Nah, untuk itu saya ingin memberikan tips sedikit supaya bagi untuk atau pasangan yang sudah berjalan atau sudah mengarungi rumah tangga, dan juga bagi yang belum membina rumah tangga, ini menjadi bekal untuk fondasi atau menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi segala macam problematika di dalam mengarungi rumah tangga tadi. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kita yang sudah membina rumah tangga sekian lama sudah pasti pernah mengalami saat-saat yang luar biasa, saat-saat yang sakral, yaitu prosesi akad nikah, ijab qabul. Ini saat-saat yang luar biasa. Kalau sahabat-sahabat RN pahami, sebetulnya hakikat dari akad nikah itu sebetulnya sebuah perjanjian, sebuah pengikatan atau kontrak yang sifatnya sakral, dan ini luar biasa kita bisa maknai sebagai momentum yang untuk mengarungi kehidupan di dalam sinergi rumah tangga itu sebetulnya. Jadi kuncinya memang ada di komitmen di dalam akad nikah itu, keberlanjutan di dalam membina atau mengarungi rumah tangga. Ini memang dinamika, namun demikian kalau ada persoalan memang semua kita kembalikan kepada komitmen tadi, komitmen untuk membina rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warohmah. Sebetulnya itu yang diharapkan dari bagaimana supaya hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis, kira-kira demikian. Dalam proses dinamika tadi tentu ada perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Ada kekeliruan, ada ketidakbaikan, itu dievaluasi untuk diperbaiki, untuk disempurnakan kemudian. Makanya di dalam umur kehidupan berumah tangga ini tentu dari waktu ke waktu ini mestinya ada perbaikan, ada peningkatan kualitas, kira-kira demikian. Nah, untuk itu semua tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, ini dalam proses pembelajaran tadi tentu kita perlu mengukur bagaimana supaya kita ini bisa selalu meningkatkan kualitas rumah tangga kita, kualitas kehidupan tadi yang kita sebut samawa tadi. Jadi sahabat-sahabat RN yang terbaik, yang saya maksud adalah bagaimana kalau kita sudah mengarungi rumah tangga sekian lama,
apa yang kita perlu tingkatkan, yaitu kita melakukan komunikasi dan terus-menerus kita perbaiki sambil berjalan. Nah, yang diperlukan sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama, ya tentu kita harus mengenal diri kita sendiri. Sebetulnya saya ini siapa? Sebetulnya saya ini punya kekuatan dan kelemahannya apa? Sebetulnya apa yang saya bisa perbaiki ke depan? Apa yang saya bisa kontribusikan untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya dan masa depan pendidikan anak saya misalnya, itu seperti apa? Itu yang harus dioptimalkan. Demikian juga pasangan kita, istri kita, suami kita tentu juga harus mengenal dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi proses mengenal ini tentu tidak bisa sekejap kilat, sekejap mata langsung selesai. Pasti tidak begitu. Pasti butuh waktu yang panjang. Nah, untuk itu dibutuhkan komunikasi yang terus-menerus, proses memperbaiki yang terus-menerus. Kira-kira demikian. Jadi nanti setelah kita mengenal diri kita, kita wajib hukumnya untuk mengenal pasangan kita. Bagaimana karakternya dia, bagaimana kekuatan dia, bagaimana kelemahan dia. Dan demikian juga nanti kalau kita sudah punya anak, tentu kita juga harus mengenal anak-anak kita. Anak kita ini sebetulnya makhluk yang diberikan atau diturunkan oleh Allah, pasti akan berbeda dengan diri kita maupun pasangan kita. Nah, ini yang tugas kita adalah bagaimana supaya kita dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas kita dengan cara apa? Kita lebih mengenal diri kita lebih mengenal pasangan kita. Nah, ukurannya adalah itu sebetulnya, bagaimana proses memperbaiki hubungan sinergi antara suami, istri, anak, dan keluarga besar itu dengan proses seperti itu. Kita saling mengenal karena apa? Tugas kita adalah memang untuk saling memperbaiki, mengenal, dan berkomunikasi dari waktu ke waktu dan diperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Makanya untuk itu sebetulnya yang paling penting adalah kita, yang pertama tadi yang saya singgung adalah kita harus dari waktu ke waktu mengenal diri kita. Siapa sih saya, kekuatan saya apa, kekurangan saya apa, terus sambil berjalan sambil kita perbaiki. Demikian juga pasangan kita melakukan hal yang sama dan juga nanti kita saling berinteraksi. Oh, ternyata saya harus memperlakukan pasangan saya seperti ini. Nanti sebaliknya juga demikian. Dari pasangan kita akan memperlakukan kita seperti apa, dan itu perlu dikompromikan sebetulnya. Nah, kompromi untuk bagaimana mengukur keharmonisan rumah tangga itu tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Ini gampang diucapkan, namun demikian memang tidak mudah untuk diterapkan. Namun demikian bukan mustahil untuk dilakukan. Seperti itu. Jadi nanti memang perlu pengaturan tuning ya, supaya tune gitu. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi kalau nanti pasangan satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah, nanti ini harus punya kesepakatan. Ini yang pasangan misalnya suami menurunkan sedikit, istri menaikkan sedikit, supaya nanti ketemu titik temu. Demikian juga kalau sebaliknya, ini harus sadar, istrinya harus sadar untuk turun sedikit, nanti suaminya harus naik sedikit. Nah, nanti supaya ketemu dalam gelombang frekuensi yang sama. Kira-kira demikian. Jadi sebetulnya hal-hal demikian ini dibutuhkan apa? Keikhlasan. Contoh misalnya, contoh real misalnya. Misalnya istri ini punya karakter sangat rapi, sangat tertib, sangat disiplin. Terus suaminya ini sangat tidak rapi, sangat teledor, sangat tidak disiplin misalnya. Ini mestinya dua-duanya harus menyadari
Nah ini pihak istrinya harus menurunkan sedikit, nanti dikompromikan berapa ya levelnya. Terus suami juga gitu, harus sadar dia untuk menaikkan supaya gelombangnya sama, supaya timbul harmonisasi. Sehingga perlu keikhlasan dari kedua pasangan itu untuk menyesuaikan satu sama lain. Kira-kira demikian sahabat-sahabat RN yang terbaik, sharing sedikit saya, sharing kecil saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah.